Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Redatul Adewiyah, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Borneo Tarakan. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit materi pendidikan agama Islam yang mengangkat masalah tentang problematika pendidikan moral di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan problematika pendidikan moral di sekolah, kita harus tahu dulu nih, pendidikan agama Islam itu apa dan apa tujuan pendidikan agama Islam ini. Jadi, apa itu pendidikan agama Islam? Pendidikan agama Islam adalah usaha yang berupa pengajaran, bimbingan, dan asuhan terhadap anak. Dan diharapkan setelah pendidikannya, ia dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam sebagai jalan kehidupannya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan pendidikan agama Islam ini sendiri adalah untuk membimbing dan mendidik seseorang agar memahami ajaran Islam. Atau dengan kata lain, tujuan pendidikan agama Islam di sekolah ini adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus beriman, bertakwa, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita masuk ke pengertian moral. Kata moral ini berasal dari bahasa Latin mores, jamak dari kata mos yang mempunyai arti adat atau kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Arab, moral ini diartikan sebagai akhlak yang mempunyai makna tabiat, adat istiadat, dan perilaku. Moral atau akhlak ini juga mempunyai inti dari semua ajaran, tak terkecuali ajaran di dalam agama Islam. Moral di dalam Islam ini identik dengan akhlak atau budi pekerti, yaitu salah satu kondisi atau sifat yang sudah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian, dan dari sanalah timbul berbagai macam perbuatan yang dilakukan secara spontan tanpa diubah dan tanpa melalui pemikiran. Sedangkan dalam pengertian umum, moral adalah hal yang berhubungan dengan prinsip-prinsip pertimbangan antara yang benar dengan yang salah, yang berkaitan dengan tingkah laku dan karakter setiap individu. Moral setiap individu ini tidak terlahir begitu saja, karena pada dasarnya manusia ini memiliki dua potensi, yaitu potensi baik dan potensi buruk. Bahkan terkadang potensi buruk ini cenderung lebih kuat daripada potensi yang baik. Tapi potensi buruk ini dapat diminimalisir pada diri individu dengan cara membentuk moral seseorang menjadi baik. Nah, hal ini diambil peran oleh lembaga-lembaga pendidikan yang dikemas dalam suatu pendidikan. Dalam konteks pendidikan moral berarti guru menyampaikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, lalu mendemonstrasikannya melalui sikap dan perilaku tentang kebaikan dan kebenaran dari karakter dan tingkah laku manusia. Nah, dalam konteks pendidikan ini juga, pendidikan moral dalam ajaran pendidikan agama Islam ini sangat berperan penting dalam upaya mewujudkan manusia yang utuh atau insan kamil, yang dimana Islam memandang pendidikan nilai atau moral sebagai inti dari pendidikan itu sendiri. Nilai yang dimaksud adalah akidah akhlak, yaitu nilai-nilai yang berasal dari agama Islam, yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Nah, jika hal tersebut telah terwujud, maka tujuan pendidikan moral yaitu melahirkan suatu perbuatan dan tingkah laku yang baik bagi peserta didik, maka itu dinamakan telah berhasil. Namun jika tidak berhasil, maka akan muncullah masalah-masalah pendidikan moral di sekolah. Hal ini berarti terjadinya kesenjangan antara pembelajaran tentang pendidikan moral di lembaga pendidikan dengan keadaan yang dijumpai. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang dianggap menyebabkan kurang optimalnya moral peserta didik. Yang pertama adalah lemahnya unsur pembiasaan terhadap hal yang baik. Permasalahan pendidikan moral ini adalah lemahnya unsur pembiasaan, karena yang kita ketahui bahwasanya pendidikan moral ini berupa untuk menanamkan dan membentuk perkembangan moral peserta didik sampai mencapai
kesempurnaan. Nah, dalam proses tersebut, dibutuhkannya pembiasaan terhadap perilaku moral yang diajarkan, terutama yang diajarkan oleh pendidikan agama Islam. Dan di sini kita juga sudah tahu betul bahwasannya pembiasaan diri terhadap hal yang baik ini diajarkan oleh agama Islam. Itu sudah seringkali dijelaskan kepada guru maupun orang tua. Salah satu contohnya ialah pembiasaan berkata jujur dan tidak berbohong. Karena jika peserta didik tidak dibiasakan berkata jujur, maka ia akan cenderung terus berbohong. Dan juga di dalam agama Islam, berbohong itu dilarang keras sekalipun itu hanya untuk sebuah candaan. Dan kita juga tahu betul bahwasannya kebohongan ini bukanlah sesuatu yang baik. Diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar suatu kaum tertawa karenanya. Kecelakaan untuknya. Hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwasannya berdusta dalam sebuah candaan akan mengakibatkan salah paham sehingga akan muncul suatu permusuhan. Nah, di sini saya sudah memaparkan beberapa solusi untuk peserta didik yang suka berbohong. Yang pertama, jangan pernah langsung menghakimi anak. Ketika anak ketahuan berbohong, kita seharusnya tidak langsung menghakiminya. Seperti kata Ustazah Nisa pernah mengatakan dan menegaskan bahwasannya orang tua tidak boleh gegabah dan langsung menghakimi anak saat ketahuan berbohong. Sebelumnya, kita harus melihat terlebih dahulu apa penyebab ia melakukan tindakan tidak terpuji itu. Dan yang kedua, hendaklah kita memberi nasihat yang baik. Karena jangan pernah lelah untuk selalu menasihati anak tentang nilai-nilai kebaikan, baik secara lisan maupun perbuatan, dan cobalah menasihatinya menggunakan bahasa yang baik tanpa menyakitinya. Masalah selanjutnya yaitu unsur modeling dalam pendidikan moral yang lemah. Proses pembentukan moral anak ke dalam tahap yang lebih tinggi atau mencapai tahap sempurna, salah satunya diperoleh melalui peniruan terhadap figuran yang diidolakannya. Nah, hal ini berarti segala tindakan perilaku moral yang dilakukan oleh guru itu akan ditiru oleh murid yang mengidolakannya. Namun kata figuran ini bukan semata-mata hanya untuk gurunya, tapi juga figuran sebagai orang tua, teman, dan lingkungan sekitarnya. Nah, itu semua sangat mempengaruhi moral anak tersebut, di mana jika figuran tersebut mengajarkan moral yang baik, maka anak tersebut juga akan mempunyai moral yang baik. Namun, jika figuran tersebut mengajarkan atau memperlihatkan moral ataupun tingkah laku yang buruk, maka anak tersebut akan mengikuti moral ataupun tingkah laku yang kurang baik. Jadi, peran guru dan orang tua maupun teman itu sangat mempengaruhi moral anak. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi problematika dari sistem modeling ini adalah dengan cara pengkondisian yang baik melalui tata cara bicaranya, sikapnya, pendirian kedisiplinan ibadahnya. Selain itu, selalu menanamkan nilai-nilai kehidupan, baik moral maupun pandangan atau kebiasaan Rasulullah sejak dari kecil, dan selalu memberikan bimbingan kepada anak untuk lebih berbuat baik kepada orang lain, dan juga menanamkan rasa hormat kepada orang tua atau orang yang lebih dituakan. Berdasarkan beberapa masalah moral dalam problematika yang dialami dalam pendidikan moral di sekolah, ini sebenarnya penanaman nilai moral terhadap anak itu tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja, melainkan penanaman nilai-nilai moral ini bisa dilakukan oleh siapapun, seperti dari ruang lingkup keluarganya, yaitu orang tua. Orang tua sebagai pendidik yang sangat ampuh bagi anaknya, karena orang tua ini merupakan orang yang paling sering bertemu dengan anaknya tersebut. Kesimpulannya adalah adanya formalisasi pendidikan moral, dan lemahnya unsur pembiasaan dalam pendidikan moral. Lalu, kurang mendukungnya unsur modeling dalam kehidupan moral dan lemahnya pembahasan tentang konflik moral di sekolah. Jadi, menurut pendapat saya, pendidikan moral yang dilakukan di sekolah itu harus lebih dioptimalkan lagi agar nilai-nilai moral yang diberikan kepada peserta didik itu benar-benar dapat dipahami dan diterapkan oleh peserta didik tersebut. Selain itu juga, jangan lupa pula selalu menjelaskan tentang berapa pentingnya pendidikan moral di dalam agama Islam, karena ini juga sangat penting untuk peserta didik yang beragama Islam. Sekian pembahasan materi tentang pendidikan agama Islam, problematika pendidikan moral di sekolah. Terima kasih juga karena telah menonton video ini sampai selesai. Sekian dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.